pantun ini sebenarnya adalah sebuah tradisi lisan yang digunakan oleh masyarakat Melayu dan masyarakat di Nusantara pada umumnya. Nak marah pakai pantun, menyindir pakai pantun, jatuh cinta pakai pantun, semua hal orang pakai pantun. Pantun zaman dulu itu lebih indah. Pantun zaman dulu itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Kita pernah tidak terpikir bagaimana sampiran orang-orang zaman dahulu itu lebih jauh, halus, santun, dan juga tentu lebih luar biasa. Komunikasi kita itu menjadi betul-betul beradab ya, karena adab dan budi pekerti itu dalam masyarakat Melayu itu menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini menyampaikan kepada kita semua salam kebahagiaan dan salam sukacita kita orang-orang Melayu dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Berbicara tentang pantun adat dan petuah adat, tentunya ini merupakan salah satu kebiasaan orang-orang Melayu yang tidak pernah lekang di zaman atau basah di hujan, dan ini menjadi salah satu kekhasan orang Melayu, khususnya masyarakat kita yang ada di Pulau Bintan ini. Terkait dengan masalah pantun adat, ini merupakan salah satu bentuk percakapan orang-orang Melayu bersempena dengan kegiatan-kegiatan adat istiadat. Saya nak jelaskan sedikit, selama ini ada perkirasan makna ketika orang nak menikah saja, orang mencari tukang pantun. Padahal setiap orang Melayu harusnya bisa berpantun walaupun tak pandai-pandai sangat gitu ya. Nah, pantun memang sejati seperti itu. Setiap orang nak bercakap disampaikan dengan pantun. Bagaimana pantun itu mampu menyampaikan sesuatu, mampu menjadi alat komunikasi. Nak marah pakai pantun, menyindir pakai pantun, jatuh cinta pakai pantun, semua hal orang pakai pantun. Pantun menurut saya adalah memang satu sastra yang unik tentunya, yang bagaimana ketika kita menyampaikan itu dalam bentuk kemarahan, orang tak tersinggung, tapi orang paham. Nah, pantun juga bukan hanya ada di tanah Melayu, dia juga ada di berbagai tempat, seperti di Sumatera Utara, dia bernama Umpasa. Ada juga yang bernama Ende-Ende, ada juga di Jawa, dia bernama Parian, ada Paparian, dan di Gorontalo ada Pak Iyo, dan sebagainya. Artinya apa? Pantun itu tersebar luas sebagai sarana komunikasi masyarakat, khususnya di Nusantara, Kepulauan Nusantara, atau yang kita sebut dengan Indonesia saat ini. Pantun dalam sebuah arti bahwa pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari sampiran dan isi dengan rumusnya AB-AB, sudah menjadi kebiasaan dan pengetahuan kita bersama. Orang-orang Melayu dengan kelihayan, dengan kebolehan yang boleh mereka lakukan, menjadikan pantun adat ini sesuatu yang sangat khas, sesuatu yang sangat istimewa, yang boleh dibawa kemana-mana pun. Dan tentu untuk kegiatan pantun adat ini biasanya dilakukan pada momen-momen tertentu, yaitu pada acara-acara besar, seperti ada acara kenduri adat, ada acara pesta pernikahan, dan acara-acara kekhasan lainnya. Inilah yang menjadi salah satu tolak ukur orang-orang kita Melayu menggunakan pantun adat di dalamnya. Ya, jadi begini, selalu orang mengira bahwa sampiran itu sekadar memenuhi persyaratan bentuk ya. Yang saya maksudkan dengan persyaratan bentuk itu adalah misalnya bersaja AB-AB ya, atau AA yang dua baris pertama itu merupakan sampiran, dua baris terakhir maksud dari pantun itu. Sampiran pertama dan sampiran kedua harus memiliki keterkaitan gitu. Nah, kadang-kadang orang yang penting sajaknya sama aja, yang penting sampiran satu atau pembayang satu sajaknya A, sampiran
2 sajaknya B, begitu juga dengan isi. Main hentam, yang penting pokoknya sajaknya A yang AB-AB gitu ya. Ini jadi masalah. Misal nih, saya nak berpantun demi mendapatkan kata jawab nih dari Tanjung Pinang pergi ke Arab, orang pergi dengan berenang. Ya ke tidak nih? Pergi ke Arab dengan berenang gitu ya. Saya nak cakap macam gitu. Kalau awak tak tanggung jawab, hati di dalam merasa tak tenang. Secara persajakan, secara homofon dan bunyi, ya sedap di sini. Dari Tanjung Pinang pergi ke Arab dengan berenang. Iya tadi, jangan-jangan sampai depan penyengat dah hilang. Ini yang tak masuk akal. Jadi itu disebut dengan logika pantun ya. Tetapi pantun dalam catatan-catatan tertulis dapat diketahui kapan dan sejak kapan dia mulai tertulis. Nah, di Kronik Sejarah Melayu atau dalam sebuah kitab berjudul Sulalatus Salatin yang dikarang oleh Bendahara Kesultanan Johor sekitar tahun 1600, itu menulis sebuah buku yang bernama Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu tadi. Dalam sebuah dalam sebuah ceritanya itu menulis satu buah pantun. Pantunnya begini bunyinya. Telur itik dari Senggora, tikar pandan dilangkahi. Darah dititik di Singapura, badan terlantar di Langkawi. Nah, pantun ini sudah berada di buku Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu yang ditulis sekitar tahun 1600 oleh Tun Sri Lanang, Kesultanan Johor, Bendahara Kesultanan Johor. Nah, pantun ini yang mungkin dapat ditaksir cukup tua, ya, karena dikarang sekitar tahun 1600 dan kitab itu ya sudah ditulis sekitar tahun itu. Mengkaji dari bahasa, dari keindahan bertutur dalam pantun, memang pantun zaman dulu itu lebih indah. Pantun zaman dulu itu memiliki makna yang sangat luar biasa, berbeda dan sangat jauh dengan pantun hari ini. Pantun zaman dulu itu orang membuat pantun dengan sampiran dan isi itu dengan kata-kata yang memang sudah terpilih, kata-kata yang memang sudah terukur, dan kata-kata yang memang boleh dimengerti oleh semua orang. Berbeda pada saat ini, kalau orang berpantun dengan kata-kata yang boleh kita katakan memang kadang-kadang yang berbalas pantun pun tak paham dengan maksud dan tujuan kata-kata ini. Jadi makanya perbezaan dari pantun dulu dengan pantun sekarang di tutur bahasanya. Kalau dulu memang bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa yang mengandung filosofi, mengandung makna yang sangat tinggi dan luar biasa. Pantun di era milenial sebenarnya seperti apa? Menurut saya, kita ini semua masih mencintai pantun itu sendiri. Hanya saja tidak menjadikan itu sebagai alat komunikasi. Apa tandanya? Masih banyak tentu orang yang mau memposting, men-share pantun-pantun yang ada di media sosial. Nah, mungkin untuk membuatnya punya kesulitan sendiri, tapi saya yakin bisa dipelajari ya. Sebagai generasi muda, kita ini generasi yang melanjutkan setiap adat tradisi, melanjutkan segala sesuatunya, karena pantun ini merupakan tradisi lisan ya, yang sangat teramat kaya. Kita ketahui bahwa pantun sudah menjadi warisan dunia ya, yang tidak benda. Itu pada tanggal 16 Desember 2020 lalu ditetapkan sebagai warisan tidak benda dunia ya. Ini suatu kebanggaan bagi kita. Siapa yang dapat? Kita dan Malaysia. Ini sama-sama kita patut jaga bersama bahwa pantun terus akan dilestarikan. Harapan kita semua tentu benda ini tidak hilang, dan tentunya ketika melestarikan tidak hilang adab-adab di dalam berpantunnya ya.
Pantun 4 baris ini sebagaimana sudah lama kita pahami dan kita pelajari, terdiri dari 2 bagian. Nah, inilah yang menjadi ciri khas khusus pantun. Kalau 2 bagian ini tidak ada pada pantun, maka pantunnya dapat dikatakan kurang elok, kurang baik, atau belum menjadi sebuah pantun. Apa itu? Di bagian baris pertama dan kedua kita sebut dengan sampiran, atau dengan kata lainnya disebut dengan pembayang. Ada juga yang menyampaikan dengan pembayang maksud. Nah, 2 baris selanjutnya yang kita kenal, dalam pantun 4 baris, maka dia dikenal sebagai isi atau maksud sebuah pantun. Bicara tentang bagaimana pembayang ataupun sampiran yang lebih kita kenal secara umum, kita pernah tidak terpikir bagaimana sampiran orang-orang zaman dahulu itu lebih jauh, halus, santun, dan juga tentu lebih luar biasa menurut saya ya. Dan mungkin menurut pemantun-pemantun yang sudah mengkaji, menelaah, membedah pantun-pantun lama gitu. Tapi hari ini dengan kata-kata yang berada pada posisi-posisi bawah saja, orang bisa berpantun. Orang bisa mengeluarkan bidal-bidal pantun lah di dalamnya. Jadi memang perbedaannya adalah pada letak bahasa. Kalau dulu orang berpantun, bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang terpilih. Hari ini memang orang berpantun tidak menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau dulu dalam pantun, antara sampiran dan isi, pertama pada letak sampiran. Kan dengan rumus ABAB, sampiran itu ada rumus ABAB-nya. Itu biasa antara alinea pertama atau perkataan pertama dengan perkataan kedua itu saling berhubungan. Begitu juga pada saat isi. Juga antara isi saling berhubungan antara A dengan yang pertama dengan rumus yang keduanya. Nyor Gading, Puncak Mahligai, Gunung Dai bercabang 3. Nah, ini kita perhatikan. Nyor Gading, Puncak Mahligai, Gunung Dai bercabang 3. Nah, mengapa Nyor Gading? Nah, karena Nyor Gading itu simbol ya dalam budaya Melayu, dalam tamadun Melayu itu kemuliaan. Apanya nyornya yang simbol kemuliaan? Tidak, warnanya itu. Warna kuning keemasan dalam budaya Melayu itu simbol kemuliaan. Itu sebabnya di antara warna yang digunakan oleh orang Melayu itu adalah warna kuning, ya, yang melambangkan kemuliaan. Nah, Puncak Mahligai artinya gunung itu berada di, maksud saya Nyor tadi itu ada di tempat yang sangat tinggi. Nah, sekarang yang mulia dan yang tinggi itu apa? Nah, nanti di dalam isi pantunnya. Gunung Dai bercabang 3. Nah, bagi orang Kepulauan Riau lah misalnya, karena berada di lingkungan itu, ya. Nah, di dekat dengan Dai, ya, gunung itu gunung yang paling tinggi di sini. Dan dianya bercabang 3. Bukan bercabang 2 atau bercabang 1 dan lain-lain. Bercabang 3. Mengapa ini yang dipakai gunung yang bercabang 3 itu? Nanti kita lihat isi pantunnya. Hancur badan, tulang berkacai, ya. Nah, budi baik dikenang juga. Jadi, sampiran tadi melambangkan bahwa budi itu sesuatu yang mulia, ya, tempatnya tinggi di dalam apresiasi masyarakat, khususnya masyarakat Melayu. Ya, dilambangkan tadi dengan Nyor Gading dan dia berada di Puncak Mahligai. Nah, akibatnya apa? Walaupun orang sudah meninggal, hancur badan tadi, tulang berkacai, nah budi yang baik tadi itu tetap dikenang juga. Tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Nah, itu tadi Gunung Dai bercabang 3. Bahwa budi ini memerlukan ketauladanan. Siapa yang memberikan ketauladanan itu? 3 orang pemimpin di dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa? Pemimpin pemerintahan. Nah, itu dia. Jadi pemimpin pemerintahan harus memberi tauladan tentang budi itu. Kalau pemimpin pemerintahan tidak lagi memandang budi ya di dalam kehidupannya sehari-hari, ini masyarakat boleh hancur. Yang kedua, pemimpin agama, para ulama. Nah, dia harus memberikan ketauladanan ya kepada masyarakatnya. Nah, sehingga masyarakat biasa dalam kehidupan yang berbudi pekerti itu tadi. Yang ketiga, pemimpin adat. Nah, inilah yang disebut oleh orang Melayu ya, tungku 3 sejerangan. Mereka ini harus satu garis haluan.
tidak boleh berbeda-beda ya dalam memberikan ketauladanan kepada masyarakat. Nah itu dia. Nah, kalau itu sudah terjadi, hancur badan tulang berkecai, budi baik dikenang juga. Ya tak hanya waktu hidup di dunia, tapi sampai orang meninggal pun, ya di alam akhirat nanti budi itu dikenang orang bagi orang yang menerima budi itu. Bagi yang pemberi budi pula, dia mungkin akan mendapat faedahnya atau manfaatnya tak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Memang kalau hanya sekedar untuk memenuhi rumus abi-abi saja, memang mudah, sangat mudah. Orang tidak perlu lama-lama belajar, tidak lama-lama berguru. Karena kalau dia memiliki intelektualitas yang tinggi, dia bisa berkaca dan berpatokan pada huruf terakhir dalam pantun, selesailah pantun itu. Namun makna di dalam pantun itu memang tidak nampak, tidak terlihat, dan tidak termaknai dengan baik. Jadi pemantun itu sebenarnya harus memikirkan juga antara sampiran dan isi itu memang bisa dinilai orang menjadi sangat istimewa karena bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami, dimengerti, dan bahasa-bahasa yang mengandung berbagai macam pengetahuan untuk khalayak ramai. Berpada-pada menanam padi, jangan pula ditebas orang. Berpada-pada menanam budi, ekor mata di anak orang. Nah, pantun ini sebenarnya dikarang berusaha mengikut azas hubungan antara sampiran dan isi ini. Berpada-pada menanam padi, jangan sampai ditebas orang. Jangan pula ditebas orang. Kenapa padi itu diisyaratkan jangan sampai ditebas orang? Karena padi adalah salah satu simbol bagi orang Melayu, suatu hal yang penting. Profesor Muhammad Haji Saleh mengatakan padi ini sering diidentikan dengan budi. Maka di sampirannya penulis atau pengarang pantun menggunakan kata padi. Berpada-pada menanam padi. Hati-hati menanam padi. Jangan berlebihan. Harus mesti hati-hati. Tidak di kebun orang, tidak di sawah orang. Jangan mencaplok ke tanah orang. Jikalau sesuatu itu kita lakukan tidak benar, maka ditebas orang. Maka sampirannya berbunyi berpada-pada menanam padi. Jangan pula ditebas orang. Sama seperti pentingnya padi bagi masyarakat, yaitu sebagai sumber makanan, maka samalah artinya sama dengan makna di bunyinya, berpada-pada menanam budi. Budi itu kebaikan. Yang di masyarakat Melayu, dalam satu pola komunikasi masyarakat Melayu, budi itu adalah sangat penting. Budi bahasa, budi pekerti. Nah, jadi sesuatu yang bersifat budi itu adalah satu hal yang paling luhur di mata masyarakat Melayu. Maka berpada-pada menanam budi atau berpada-pada berbuat kebaikan maksudnya. Kita berbuat kebaikan itu adalah suatu hal yang baik, tetapi ekor mata di anak orang. Ekor mata itu maksudnya adalah penilaian, pandangan, perspektif itu tetap ada di mata orang lain. Maka pantun itu sebenarnya mengisyaratkan melakukanlah sesuatu itu dengan benar, tertib dan teratur. Jangan sampai melakukan yang baik, melakukan yang penting tapi tidak diukur di mana tempatnya, di mana layaknya, di mana keelokannya. Sehingga kalau itu terjadi, maka akibat yang lain lah yang akan terjadi. Maka bunyinya berpada-pada menanam padi, jangan pula ditebas orang. Berpada-pada menanam budi, ekor mata di anak orang. Nah, jadi itu salah satu pantun yang juga memiliki hubungan sampiran dan isi. Itulah sebenarnya kekuatan sampiran dan isi dalam sebuah pantun. Dan pendapat ini juga sebenarnya masih debatable karena memang pantun tidak semestinya memiliki hubungan antara sampiran dan isi, tetapi dikatakan tidak ada hubungan juga tidak bisa dikatakan begitu. Karena di beberapa pantun Melayu yang kita temui pada zaman dahulu dalam bentuk tertulis ataupun lisan, kita temui pantun-pantun yang seperti itu. Ya. Jadi kalau dikatakan antara sampiran dan isi tidak ada hubungan, itu juga tidak dapat dikatakan demikian. Tapi kalau kita katakan semua pantun juga harus memiliki hubungan juga tidak bisa seperti itu ya, karena tidak semua pantun ya berhubungan seperti itu. Tetapi kebanyakan pantun-pantun zaman dahulu, terlebih lagi pantun-pantun Melayu, sampiran dan isinya memiliki hubungan kait atau memiliki hubungan yang sangat erat antara maknanya.
Kalau kita tengok memang dari waktu ke waktu para pemantun sering tumbuh dan lahir kembali. Meskipun mungkin tidak sama dengan kota-kota lain. Kita ini memang Bintan agak sedikit terlambat. Pemantun-pemantun hari ini kalau kita lihat pada resepsi pernikahan, acara-acara adat dan lain sebagainya memang banyak didominasi oleh orang-orang tua yang usianya di atas 50 tahun. Ini juga menjadi pemikiran kami bersama baik di lembaga adat maupun di organisasi lainnya. Yang memang harus kita pikirkan bahwa generasi ini memang harus cinta dengan pantun. Karena pantun ini memang memiliki keindahan bahasa, kalau bisa membuatnya dengan baik, memang sangat luar biasa, sangat menjadi sesuatu yang istimewa. Percakapan singkat saja, hanya dengan 4 bait kata saja, bisa memaknai seluruh isi dunia. Bayangkanlah, inilah keistimewaan pantun yang memang tidak bisa dibuat oleh sebarang-barang orang. Jadi kalau hanya sekadar untuk memenuhi standar atau rumus pantun, mungkin banyak orang bisa buat. Tapi kalau memenuhi standarisasi daripada harkat dan martabat pantun, atau apalagi ruh daripada pantun, itu memang membutuhkan orang-orang yang piawai dan orang-orang yang lihai lah di dalamnya. Tidak boleh sembarang ya kita membuat sampiran atau pembayang pantun itu. Jadi sampiran atau pembayangnya harus benar-benar mengacu kepada makna pantun yang hendak kita ungkapkan itu. Jadi tak cukup hanya sekadar bersyarat AB-AB. Pantun yang seperti yang saya sampaikan itulah yang di dalam tamadun atau peradaban Melayu disebut pantun sempurna, atau ada orang yang mengatakan pantun mulia. Di luar itu ya pantun juga mungkin, tetapi sekadar pantun-pantunan ya untuk hiburan-hiburan sesaat saja yang tak akan dikenang orang selama seperti pantun-pantun yang kita bicarakan itu. Nah, harapan kita bersama tentu kita dapat sama-sama melestarikan, menjaga adat budaya kita, salah satunya pantun ini, karena pantun merupakan tradisi lisan yang saat ini sudah diakui oleh dunia dan jadi warisan tidak benda tentunya pada tanggal 16 Desember 2020 yang lalu ya. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita lestarikan. Saat ini yang diakui adalah kita dan Malaysia di dalam pantun ya. Nah, apa yang paling penting dari menjaga melestarikan pantun ini dalam pantun adalah menjaga adab-adab berpantun ya. Jangan sampai kita begitu senangnya melestarikan, menjaga, tapi kita lupa akan terhadap adab-adabnya gitu. Berpantun menjadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi lupa akan adab yang harus dijalankan. Saya rasa itu yang sama-sama kita harus pelajari, sama-sama kita jalankan. Semoga pantun tetap menjadi susunan kata yang santun.